06 dia Untirta Smart and Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen. Yay, what's up and good evening all ya. This time during the next 2 hours lagi nih Smartizen semua masih sama Yusi ya selama 2 jam ke depan dari jam 3 sampai jam 5. So you guys have to stick around with me karena I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartizen, you have to smart and okay, it's style from Taylor Swift. Smartizen semua ya yang mengawali kita di senja hari ini tentunya Smartizen. How's your day? Gimana hari kamu hari ini? Is it good? I hope you guys doing so well ya. Karena ini sadar gak sih, insya Allah ini bakal jadi hari terakhir kita makan siang. Karena apa? Karena besok kita sudah mulai memasuki Ramadan, insya Allah ya. Jadi semoga Smartizen semua tetap sehat, tetap semangat ya. Ramadan bentar lagi nih, tinggal di depan mata, tinggal sehari lagi. Bahkan belum, tidak sehari, tinggal beberapa jam lagi. Kalau jadi berarti nanti malam kita tarawih, tentu aja Smartizen. Oke, balik lagi ya sama Yusi on Dialog Senja. Dan senja ini kita bakal membicarakan tentang teori belajar sibernetik dalam proses pembelajaran nih. Wow, apa itu ya Kak Yusi? Aku juga sebenarnya harus agak kepo. Bukan harus, aku sangat kepo sebenarnya. Jadi pembelajaran itu kan merupakan sesuatu upaya ya Smartizen yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik tersebut untuk mengajarkan siswa belajar kayak gitu. Nah, pembelajaran di sekolah nih sekarang semakin berkembang dari pengajaran yang bersifat tradisional sampai pembelajaran yang bersifat modern. Wow, kayak gimana tuh pelajaran bersifat modern ya? Jadi hal-hal tersebut nih menjadikan pembelajaran muncul ide-ide baru, teori-teori baru, pemrosesan informasi yang baru juga yang disebut dengan teori sibernetik ini nih Smartizen. Yang mana teori ini mempelajari kegiatan belajar dengan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan IT di era modern ini. Ini agak relating to the topic, to the previous topic ya. Kalau nggak salah itu tentang ya apa era 4.0 dalam pendidikan juga ya kan. Nah, ini relating nih sama dialog senja sorenya ternyata Smartizen. Maka dari itu dibuatlah metode pembelajaran dengan menggunakan monitor yang terhubung langsung dengan seorang pendidik atau guru atau dosennya. Nah, setelah ini Yusi bakal bahas lebih lanjut lagi tentang teori sibernetik ini. But don't go anywhere because bakal ada lagu-lagu lagi yang mau lewat nih. Banyak banget ya kan, request-request juga banyak gitu. Jadi langsung aja kita puterin lagunya biar kita bisa chit-chat manja nanti setelah lagu ini ya. And enjoy this music Smartizen. Okay, so here it is, I Won't Give Up from Jason Mraz-nya Smartizen ya. Sudah pukul 15.34 by the way, udah hampir 30 menit lewat. Bukan hampir lagi ya, sudah 30 menit lewat. Yusi menemani Smartizen semua di dialog senja ini. Dan kita tetap dong membahas tentang teori sibernetik ini dalam proses pembelajaran ya kan. Iya Kak Yusi. Oke, lanjut ya Smartizen. Jadi untuk mencapai pembelajaran yang efektif nih, itu terciptanya banyak teori yang diperlukan gitu loh untuk kebutuhan pendidik dan juga peserta didik di dalam pembelajaran. Nah, salah satunya yang udah Yusi bilang nih bahwa adanya teori sibernetik ini. Jadi teori belajar sibernetik nih ya Smartizen, itu teori belajar yang mementingkan proses pembelajaran dan menggunakan teknologi dalam mendapatkan informasinya gitu loh dengan cepat dan juga tepat.
dapat. Nah, kalau untuk tujuannya sendiri ini Smartizen ya, tujuan dari pelajaran ini adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima informasi tentunya, dan juga mengkreatifkan tenaga pendidik atau guru atau dosennya itu di dalam pembelajaran gitu loh. Kemunculan teori belajar ini juga merupakan tuntutan masyarakat ternyata Smartizen, khususnya masyarakat global, akan pendidikan yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi. Nah, dengan demikian siswa ataupun tenaga pendidik dan juga peserta didiknya itu dapat juga sangat mudah memperoleh akses juga informasi dan juga menghilangkan ya kemungkinan sulitnya belajar ketika pendidik tidak dapat hadir di kelas. Wow, gimana? Udah ada bayangan belum mengenai teori sibernetik ini? Kalau belum, nanti kita bicarakan lebih lanjut ya, tapi Yusi mau ingatkan bahwa kalau kamu mau request lagu boleh banget langsung aja DM di Instagram kita @diauntirta, atau langsung comment down below on our live chat streaming YouTube kita tentunya ya di Dia Untirta, atau yang mau WhatsAppan sama admin kece-nya Dia Untirta nih siapa tahu ya kan, langsung aja ke WhatsApp number kita di 081 808 106 106. That's the point ya Smartizen semua. Jangan khawatir, setelah ini masih ada lagi lagu-lagu yang melewat. Jadi jangan kemana-mana and enjoy this music Smartizen. Cheer from Billie Eilish Smartizen ya, yang menemani kita sampai detik ini juga. Waduh, keren banget ya ini Billie Eilish ya. Gak jauh beda sama Yusi tentunya dong Smartizen. Well, okay, stop it Yusi, stop. Okay. I will stop, but before that kita bakal tetap membahas tentang teori sibernetik ini ya dalam pembelajaran di Indonesia khususnya. Kalau tadi Yusi sudah membicarakan sedikit tentang pengertian teori sibernetik ini nih Smartizen, Yusi sekarang mau kasih informasi nih ke kamu-kamu semua di luar sana, bahwasannya ada 9 langkah pengajaran yang perlu diperhatikan nih tentunya oleh guru dalam menerapkan teori sibernetik ini. Ternyata ada langkah-langkahnya ya. Aku juga baru tahu. Wow, terus apa aja tuh langkahnya Kak Yusi? Oke, here it is. Jadi langkahnya itu yang pertama adalah melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Jadi mungkin ini supaya pembelajarannya tidak monoton ya. Jadi kita harus punya sesuatu hal yang menarik perhatian peserta didiknya, kayak gitu Smartizen. Terus yang kedua itu memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tujuan pengajaran dan topik yang akan dibahas. Jadi it's not at a sudden gitu loh, tiba-tiba aja kita ulangan kayak gitu kan, nyebelin ya kalau kayak gitu. Jadi harus ada briefing dulu ternyata Smartizen kalau menggunakan teori sibernetik ini. Jadi kayak pengajarnya atau tenaga pendidik memberikan informasinya terlebih dahulu kayak gitu ya. Lalu yang ketiga itu merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Nah, yang udah Desi bilang tadi, agar terciptanya suasana pembelajaran yang aktif. Jadi diharapkan untuk melibatkan peserta didik berperan aktif juga gitu loh dalam aktivitas pembelajarannya. Terus yang kelima ada menyampaikan isi pelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Karena sometimes kayak gini gak sih Smartizen? Jadi ketika kita belajarnya di kelas A, terus ketika ulangan yang keluar itu B, terus ketika ujian akhir yang keluar C. Waduh, itu sering banget aku rasain ya dulu waktu zaman sekolah ya kan. Terus next itu memberikan bimbingan bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Ini tentu dong. And then memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran peserta didik. Of course, I totally agree. Lalu juga memberikan umpan balik atau feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Ini mungkin lebih ke
perilaku peserta didiknya ya. Jadi kita juga memperhatikan perilaku peserta didik yang kita ajar kayak gitu. Lalu juga melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, and the last but not least itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajaran kayak gitu, Smartizen. Jadi at the point teori sibernetik ini lebih ke adanya ya umpan balik feedback, lalu juga aktivitas yang aktif tidak pasif gitu loh di dalam ruang belajar ataupun di dalam jam belajarnya nanti kayak gitu. Jadi ini aku lebih setuju sih teori ini karena membuat si peserta didik juga harus adanya critical thinking kembali lagi ya, karena ya seperti itu kita harus berperan aktif ketika belajar kayak gitu ya. And then after this kita bakal dengerin lagu-lagu lagi Smartizen, dan go anywhere karena masih ada sekitar 1 jam lagi sama Yusi, jadi tetap temenin aku di sini ya. Bunga Citra Lestari, Cinta Pertama, Sunny, and enjoy this music Smartizen. Welcome back again on Dialog Senja with Yusi here tentunya ya. Dan yap, kalau tadi ada Niki Lauki-nya, sekarang ada Yusi bersama teori sibernetik nih ya kan. Tadi ada beberapa hal yang Yusi potong sedikit, bahwasannya ada penerapan nih tentunya Smartizen, penerapan teori sibernetik dalam proses belajar mengajar. Dan paling tidak para tenaga pengajar atau tenaga pendidik mengikuti langkah-langkah berikut kayak gitu. Sebutin kali ya. Jadi yang pertama itu tentunya menentukan tujuan instruksionalnya nih Smartizen. Lalu yang kedua menentukan materi pelajaran. Setelah itu mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut. Lalu juga menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, dan terakhir menyajikan materi dan membimbing peserta didik dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajarannya kayak gitu Smartizen. Jadi nggak asal banget ya, ternyata nggak asal nih penerapan teori sibernetik ini, karena untuk menciptakan pendidikan yang tentunya hebat gitu loh di Indonesia. Nah, kalau misalkan aplikasi teori sibernetik ini dalam kegiatan pembelajarannya itu punya langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Tentu aja ini sangat penting. Istilahnya ini adalah basicnya gitu kan. Jadi harus menentukan tujuan pembelajarannya nih Smartizen. Lalu juga menentukan materi pembelajaran. Nah, setelah menentukan tujuan, kita menentukan materi pembelajarannya. Setelah itu baru kita mengkaji sistem informasinya yang terkandung dalam materi pembelajaran. Jadi langkah-langkah ini tentunya menjadi salah satu yang harus diaplikasikan untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia yang lebih berkualitas kayak gitu ya Smartizen. After this bakal ada lagu-lagu yang hits banget dari banyak artis tentunya. Salah satunya ada lagu yang paling aku sukai nih di tahun 2020 kalau nggak salah ya. Jadi aku mau puterin lagu ini buat kamu semua di luar sana yang masih nemenin aku mengudara. Thank you banget. And I hope you guys like this song, so enjoy this music. Okay, that's the Still Down from Zayn Malik Smartizen ya, yang menemani kita sampai pukul 16.18 senja ini. Waduh, ini udah bener-bener aku tuh vibesnya kayak oh my god, it's Ramadan ya gak sih? Kayak insya Allah nanti malam tarawih ya kan? Nah, Smartizen semua jangan lupa buat jaga kesehatan juga staminanya tentu. Oke, balik lagi kita bakal tetap membicarakan tentang teori belajar sibernetik ini dalam kegiatan pembelajaran khususnya ya. Menurut
Ottabroni nih tahun 2015 page 159 menjelaskan bahwasannya keunggulan dan kelemahan dari teori belajar sibernetik ini nih Smartizen. Jadi tentu aja dong yang namanya teori itu pasti ada plus and minusnya kayak gitu kan. Nah disebutkan bahwasannya ada 3 keunggulan nih yang ada di dalam teori sibernetik tentunya. Yang pertama ya, keunggulan pertama adalah semua teori belajar dalam aliran-aliran menekankan aspek yang berbeda-beda. Ini sebenarnya memiliki kesamaan katanya karena melihat bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung pada diri seseorang melalui tahapan-tahapan tertentu. Maksudnya ini match in kali ya maksud dari poin pertama nih. Lalu yang kedua itu isi proses belajar itu adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian tertentu. Nah, habis itu disusun sebagai suatu konsep, teori atau informasi umum kayak gitu. Jadi isi proses belajarnya ini nggak monoton ya Smartizen, lebih ke aktif kayak gitu. Lalu the last but not least juga hasil proses teori belajar ini itu adanya perubahan katanya. Wow, apakah kamu agent of change? Enggak ya, beda ya. Lalu ini juga baik dilihat dari berbagai perubahan tingkah laku katanya maupun juga kemampuan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang. Kayak gitu Smartizen. Keren juga nih ya keunggulan dari teori sibernetik ini. Tapi walaupun ada keunggulan atau kelebihannya, tentu aja teori ini memiliki kelemahan. Nah, teori ini ternyata dikritik karena tidak secara langsung nih membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapannya atau application-nya kayak gitu. Ulasan teori ini juga cenderung ke dunia psikologi dan informasi nih Smartizen semua ya. Maka dari itu kita lebih ke melihat mekanisme isi kerja otaknya kayak gitu. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas ya. Maka terbatas pula kemampuan untuk penerapan teori sibernetik ini Smartizen. That's it, the keunggulan dan kelemahan dari teori sibernetik. Tidak terasa sudah pukul 16.22. Perasaan tadi aku waktu nyebutin Zain Malik masih 16.18 ya. Oke, mungkin that's the last talk of me menemani kalian di senja ini. Tapi jangan khawatir, masih 30 menit sama Yusi tentunya. Aku bakal puterin lagu-lagu hits banget buat kalian ya, menemani kamu menjelang malam Ramadan. Aduh, ini bener-bener vibes-nya happy banget sih. So, this is Virgin, Surat Cinta untuk Starla, and enjoy this music Smartizen. Wow, Smartizen, bila rasaku ini Rasamu dari Chris Patti yang menemani kita hampir di penghujung senja hari ini, ya gak sih? Ya dong Kak Yosi. By the way, sebelum aku closing dialog senja ya pada 12 April 2021 ini, aku mau review ulang nih Smartizen tentang apa aja sih sebenarnya yang udah Yusi bicarakan selama 2 jam ke belakang tadi ya kan. Jadi tadi kita membicarakan tentang teori belajar sibernetik dalam proses pembelajaran nih Smartizen. Teori belajar sibernetik ini adalah ya teori belajar yang mementingkan proses pembelajaran dan menggunakan teknologi dalam mendapatkan informasi yang cepat dan tepat tentunya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini tentunya meningkatkan kemampuan siswa ya Smartizen untuk dalam upaya menerima informasi dan juga membuat guru atau tenaga pendidik lebih kreatif di dalam pembelajarannya itu. Nah, teori ini juga merupakan tuntutan masyarakat global ya Smartizen akan pendidikan yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Itu ya untuk penjelasan in general about teori sibernetik ini sendiri. Lalu ada beberapa langkah
pengajaran yang harus diperhatikan nih oleh tenaga pendidik. Bahwasannya yang pertama itu melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Of course, I agree. And then memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tujuan pengajarannya dan juga topik yang akan dibahas. It's important juga ya menurut aku. Lalu juga mengajak peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Jadi agar tidak terciptanya suasana monoton ketika mengajar kayak gitu. Lalu juga menyampaikan isi pelajaran yang dibahas itu sesuai ya Smartizen, sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya memberikan bimbingan bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Iya dong, kalau nggak dibimbing nanti lost in control lagi. Lalu juga memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran peserta didik kayak gitu. And then memberikan feedback atau umpan balik terhadap peserta didik. Lalu juga melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. And the last but not least, of course, memberikan kesempatan kepada peserta didik nih ya untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajarannya. That's it, Smartizen. Terus tentunya ya dalam langkah-langkah pengajaran ini ada juga cara penerapan teorinya nih di dalam proses belajar mengajar. Paling tidak Smartizen atau tenaga pendidik mengikuti beberapa step sebagai berikut. Yaitu yang pertama menentukan tujuan instruksional, terus juga menentukan materi pembelajaran, lalu yang ketiga mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut. Lalu juga menyusun materi dalam urutan yang sesuai ya dengan sistem informasinya. And the last is menyajikan materi dan membimbing peserta didik tersebut belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran tentunya Smartizen. Lalu kalau misalkan disinggung keunggulan dan kelemahan, tentunya keunggulan dari teori sibernetik ini ya, itu isi proses belajarnya itu sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian tertentu, jadi lebih upgrade dan juga tidak monoton seperti yang udah Yusi bilang sebelumnya. Kelemahannya yaitu membahas proses belajar sehingga teori ini tidak membahas langsung proses belajarnya sehingga agak sulit nih diterapkan atau pengaplikasiannya kayak gitu. Dan juga teori ini lebih cenderung ke dunia psychologist and juga information ya. Dengan mencoba melihat mekanisme ini ya, karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini juga terbatas, maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori sibernetik ini. So that's all from me dari dialog senja ya. Thank you banget yang udah nemenin Yusi selama 2 jam ini. I hope you guys always happy. Dan jangan lupa malam ini kita tarawih here. Jaga kesehatan terus, bahagia selalu, juga banyak-banyakin pahala ya mumpung Ramadan di Smartizen. And thank you very much. Good evening semuanya.